Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Altonovia dari kelas 2 Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Nah, pasti dari kalian ada yang belum paham kan apa itu sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis? Nah, untuk lebih jelasnya, simak yuk video kali ini. Sejarah perkembangan studi hadis dari fase ke fase menarik untuk diperbincangkan. Mengingat peran hadis sangat begitu sentral bagi umat Islam, sebagaimana perannya sebagai sumber primer ajaran Islam, bahkan pelengkap keberadaan Al-Quran. Sehingga keberadaan hadis menjadi sangat urgent sekali untuk mengungkap ajaran Al-Quran yang masih bersifat global. Sehingga studi hadis menjadi bahasan yang populer kala itu, sebab di masa-masa sebelumnya para sahabat lebih fokus dalam mengkaji Al-Quran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pertumbuhan yaitu timbul, kemudian bertambah besar atau sempurna. Sementara yang dimaksud dengan perkembangan yang berasal dari kata kembang, berarti mekar, terbuka, atau membentang. Sehingga dengan demikian, perkembangan dimaksudkan sebagai bertambah dengan sempurna dan meluas. Perkembangan hadis yang dimaksud di sini adalah seperti yang dikemukakan oleh Endang Sutarti, yaitu masa-masa atau periode-periode yang dilalui oleh hadis semenjak dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengalaman umat dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada periodisasi perkembangan hadis. Dalam masa ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, masa penyeleksian. Yang kedua, masa pra-kontemporer. Yang ketiga, masa kontemporer. Dan yang terakhir ada masa era digital. Yang dimaksud dengan periodisasi sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis menurut M. Syuhudi Ismail adalah fase-fase yang telah ditempuh dan dialami dalam sejarah pembinaan dan perkembangan hadis sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup sampai terwujudnya kitab-kitab hadis yang dapat disaksikan dewasa ini. Berbeda dengan Al-Quran yang untuk mewujudkan mushafnya itu hanya membutuhkan sekitar 15 tahun saja. Maka untuk hadis dibutuhkan waktu paling tidak sekitar 3 abad lamanya. Sebagaimana yang disaksikan saat ini, sejarah hadis sendiri menurut Hasbi Asyidki adalah periode-periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa ke masa semenjak dari masa pertumbuhannya sampai zaman kita saat ini. Nah, untuk penjelasannya, kita akan menguraikan yang pertama ada masa penyeleksian. Setelah hadis selesai dikodifikasikan sejak abad kedua di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, para ulama berupaya mengembangkan studi hadis dengan pola penyeleksian hadis, sehingga pada masa abad ketiga menjelang abad keempat Hijriah, mulailah bermunculan beragam kitab hadis yang begitu luar biasa, seperti kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Bukhari, Sahih Muslim karya Imam Muslim, dan beberapa kitab sunan seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Al-Darmini, dan masih banyak lagi. Kemudian masa ini merupakan masa kesungguhan dalam penyaringan hadis, di mana para ulama berhasil memisahkan hadis-hadis doif dari yang sahih dan hadis-hadis yang mauquf dan maqtu dari yang marfu. Nah, yang kedua, ada masa prakontemporer. Hasanah studi hadis pada masa kontemporer mulai merambah pada sebuah disiplin ilmu yang mapan. Berkembangnya studi hadis pada masa ini disebabkan dengan munculnya beragam disiplin-disiplin keilmuan yang baru yang bersinggungan dengan budaya serta bangsa lain yang telah mendorong upaya pembukuan masing-masing disiplin ilmu itu sendiri. Dari sini setidaknya terdapat 2 pembagian dalam ilmu hadis, yaitu yang pertama ada ilmu hadis riwayah dan yang kedua ada ilmu hadis dirayah. Dalam prakteknya, ilmu hadis riwayah berfokus pada proses transmisi hadis, pemeliharaan dalam hafalan, serta penyampaian pada orang lain, baik itu secara oral maupun tulisan, atau bisa dikatakan riwayat yang prosesnya lebih bersifat deskriptif. Sedangkan pada ilmu hadis dirayah, ilmu hadis ini lebih menekankan pada kualitas perawi hadis. Apakah perawi hadis tersebut diterima atau ditolak? Nah, dari sini muncul beberapa cabang keilmuan hadis lainnya, seperti ilmu rijal hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu fan al-mubama, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada era kontemporer. Dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah masa kini.
Menurut Ahmad Shirbashi, yang dimaksud dengan periode kontemporer ialah sejak abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke-19 Masehi sampai sekarang ini. Pada awal masa periode ini, perkembangan studi hadis hanya berkutat pada biasa saja, tanpa adanya sebuah kemajuan. Hal ini mungkin menjadi penyebabnya, ialah dominasi masyarakat Islam kala itu sudah terhegemoni dengan budaya Eropa sentris, sehingga umat Islam masih saja bersikap pasif terhadap kajian hadis. Kemudian yang selanjutnya ada era digital. Melihat perkembangan hadis di era sebelumnya yang tidak begitu signifikan, maka perkembangan hadis mulai digalakkan kembali oleh para ilmuwan hadis dengan sebuah kemasan yang menarik. Hal inilah yang membuat para ilmuwan ingin memasukkan kajian hadis ini ke dalam era digital yang dapat mengembangkan studi hadis di era yang sudah memasuki globalisasi. Nah, hal ini juga telah terdahulu dijelaskan oleh Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Menurutnya, memasuki era kekinian di saat peradaban manusia sudah berkembang semakin pesat dari masa ke masa kini eranya sudah berubah menjadi merambahnya informasi ke semua lintas budaya dan wilayah, dan era inilah yang dianggap sebagai era global. Sehingga kesadaran atas dunia harus merambah ke dalam studi agama. Selanjutnya ada kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis dalam Islam, terutama setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Umat Islam merasa perlu menghimpun hadis agar tidak hilang atau lenyap. Selanjutnya, ada masa sahabat, yaitu pada abad 1 Hijriah. Para sahabat melakukan pencatatan dan penghimpunan hadis. Mereka mulai menggunakan kaidah-kaidah tertentu dalam menerima hadis. Namun, mereka belumlah menulis kaidah-kaidah tersebut ke dalam sebuah buku. Kemudian yang selanjutnya, ada masa tabi'in, yaitu abad kedua Hijriah. Pada abad kedua Hijriah, terjadi penghimpunan hadis ke dalam sebuah kitab. Hadis-hadis yang terkumpul dicatat dan dibukukan. Ide ini diprakarsai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan membentuk panitia kodifikasi hadis yang diketuai oleh Az-Zuhri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada masa tabi'in, yaitu abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah, kaidah-kaidah tersebut mulai dibukukan, meski masih sederhana dan terpisah antara kaidah yang satu dengan kaidah yang lainnya. Pada masa ini dikenal sebagai masa kemasan ilmu hadis. Kemudian yang terakhir ada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah. Pada abad ke-4 dan ke-5 Hijriah ini mulailah ditulis ilmu hadis secara komprehensif. Ilmu-ilmu hadis dimuat menjadi satu dalam sebuah kitab. Nah, untuk yang pembahasan terakhir ada kitab-kitab ulumul hadis. Kitab-kitab ulumul hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama pada abad kedua Hijriah dan yang kedua pada abad ketiga Hijriah. Kitab-kitab pada abad kedua Hijriah itu ada Al-Muwatta, ada Al-Musnad, dan ada Ikhtilaf Al-Hadis. Kemudian pada abad ketiga Hijriah itu ada kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, itu tadi pembahasan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Sekarang kan sudah paham kan? Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.